49 menit 59 detik atau kesimpulannya 9 tahun kurang 16 hari. Mungkinkah seorang anak yang belum mencapai umur 9 tahun kurang 16 hari ini akan mengalami keluar darah? Mungkin. Nyatanya di zaman sekarang banyak. Tapi nanti darah yang keluar di saat anak itu belum mencapai umur 9 tahun kurang 16 hari, maka darah ini disebut dengan darah fasad atau juga disebut dengan darah istihadah. Dan yang sering terjadi memang di zaman sekarang hampir familiar, hampir banyak yang terjadi, anak itu mengeluarkan darah sebelum umur minimal haid. Terus bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? 1. Tumpuan untuk seorang anak perempuan dalam melakukan hukum syariat atau menyikapi apa yang terjadi di dalam dia. Yang pertama itu menurut saya itu adalah ibu. Di mana ibu niki yang harus detail memperhatikan apa yang terjadi pada anak perempuannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus antisipasi, langkah apa yang harus diambil setelah ini. Biar tidak ada sebuah kata seperti kecolongan lah. Gini, cara kita menyikapi jika seorang anak itu dia mengeluarkan darah sebelum batas minimal haid, misal umur haid kan 9 tahun kurang 16 hari. Tolong digarisbawahi, umur haid ini dihitung dengan bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Jadi, kalau bulan Hijriah kan 1 tahun ada 365 bulan Hijriah, sedangkan bulan Masehi kan 364. Itu beda 1 hari. Tapi niki penghitungannya menggunakan komariah. Maka gimana ketika nanti anak itu mengeluarkan darah sebelum umurnya haid? Ini tidak masalah, nggak usah panik. Biasanya orang-orang yang zaman sekarang, kebanyakan orang tua niku panik, ya wajar. Dia panik mungkin karena anakku masih umur 7 tahun atau masih umur 8 tahun, masih kelas 2 SD, dia sudah haid. Periksa sana, periksa sini. Ini tidak perlu, nggak perlu sampai segitu paniknya. Ini hal yang wajar. Menurut saya dan perkembangan zaman ini, menurut saya ini perkembangan yang wajar. Karena apa? Seiring perkembangan zaman itu banyak yang mengalami perubahan. Selama dia mengeluarkan darah itu secara normal, maksudnya bukan karena ada sakit atau pernah kecelakaan atau terbentur atau jatuh. Misal anak ini umur 8 tahun atau 9 tahun kurang 2 bulan, dia keluar darah. Kita nggak usah panik atau nggak usah bingung, apa dia sakit, apa dia ini, enggak. Kok bisa ya keluar darah atau dia menstruasi di umur sejak dini? Bisa. Ini karena adanya beberapa faktor. Karena zaman yang sekarang semakin maju, teknologi juga semakin maju, ini yang memicu pola pikir anak itu berubah. Ini yang memicu hormon pada seorang anak itu juga berubah. Apa yang menjadikan faktor anak mengalami menstruasi sejak dini? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, gaya hidup, faktor makanan, lingkungan. Kalau zaman dulu orang-orang itu seringnya mengalami haid atau menstruasi pada umumnya tuh umur 13 atau 14. Zaman sekarang umur 8, 9 itu sudah malah menstruasi. Karena apa? Zaman sekarang teknologi sudah maju. Sekarang anak kecil pun banyak yang bisa pegang handphone, main akun sosial media. Tontonan itu juga mempengaruhi. Ketika tontonan yang dia lihat itu, mohon maaf kurang sopan, maka ini akan meningkatkan stimulasi pada otak dia, akan merubah hormon dia, sehingga ini akan memicu menstruasi itu datang lebih awal atau datang lebih dini dari umur yang seharusnya. Bagaimana kita menyikapinya? Di stop semua, boten. Nggak boleh di stop. Karena harusnya kita mengikuti perkembangan zaman, tapi dengan tetap adanya kontrol, tetap adanya pengawasan.
faktor makanan, zaman dulu nggak ada makanan cepat saji, junk food nggak ada. Untuk sekarang makanan seperti itu telah marak di pasaran, otomatis pola makanan mereka, pola tontonan mereka, pergaulan mereka, niku yang memicu pemikiran dari mereka, yang memicu hormon mereka, yang memicu stimulasi pada otak mereka ini berubah, yang menyebabkan ini menstruasi sejak dini. Jadi tidak perlu heran kok bisa ya seperti ini, bisa, semua adanya perubahan. Dengan adanya ini berarti otomatis yang bergerak pertama niku adalah orang tua, bimbingan orang tua, perhatian orang tua sedetail mungkin terhadap anak perempuan. Jika memang, tapi ketika mangke jenengan berpikir karena ini pola pikir mereka berubah karena adanya pola makanan atau tontonan atau perkembangan teknologi, jangan men-stop semuanya atau memblokir semuanya biar dia tetap seperti jenengan dulu, ini nggak bisa. Karena jenengan hidup di zaman yang berbeda, otomatis cara mengatasinya juga berbeda. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib, pernah berkata bahwasanya janganlah kalian mendidik anak kalian dengan cara orang tua kalian mendidik kalian. Karena apa? Kalian itu hidup di zaman yang berbeda. Tetap mengimbangi dengan zamannya. Misal zaman sekarang teknologinya main, akun sosial media main, gadget juga main, ujian juga memakai teknologi. Menurut saya niki orang tua yang berperan pertama. Biasanya yang sering seperti ini tuh seorang ibu yang berperan pertama untuk mengontrol sejauh mana dia bermain akun sosial media, sejauh mana tontonan dia, sejauh mana pergaulan dia, apa yang dia konsumsi, baik itu dalam segi pengetahuan, makanan atau apa, itu yang harus dikontrol. Tetap diberi kebebasan, tapi tetap adanya pengawasan. Bukan berarti harus di-stop dalam segala arah. Jadi ketika nanti seorang anak itu dia mengeluarkan darah, contoh mengeluarkan darah di umur 9 tahun kurang 2 bulan, kan seharusnya minimalnya head 9 tahun kurang 16 hari. Berarti kalau dia mengeluarkan darah itu di umur 9 tahun kurang 2 bulan, ini berarti belum mencukupi umurnya head atau belum memenuhi syarat minimal head. Maka bagaimana? Maka darah ini disebut darah fasad. Nanti hukumnya seperti istihadoh karena keluar dari aturannya head. Terus bagaimana? Ketika anak-anak pasti ribet, pasti seperti ini, pasti dia sulit diberi pemahaman. Maka dari itu sejak dini dia diperkenalkan. Kan biasanya anak kecil selalu dengan tingkat kepo atau pengetahuan yang tinggi. Setiap di mana waktu sholat atau di waktu puasa atau apa, dia lihat salah satu dari keluarganya atau orang lain tidak melakukan ibadah seperti itu, pasti dia bertanya, kok dia nggak puasa, kok dia nggak sholat sih, kok dia gini bu, kok dia gini. Cukup dikasih tahu dia memiliki udzur atau memiliki haid di mana dia dilarang untuk melakukan ibadah ini. Cukup segitu, insya Allah dia akan bisa mengerti. Untuk selanjutnya nanti kalau kamu sudah besar, nanti ibu jelaskan atau seperti apa. Dia diberi pengertian sejak dini, dia dikasih tahu. Biasanya maraknya yang terjadi di lingkungan umum niku setiap darah yang keluar selalu dihukumi haid. Setiap ada darah yang keluar selalu nggak sholat, ada darah yang keluar dia selalu nggak melakukan puasa. Ini salah fatal. Kita tidak bisa menghukumi setiap darah yang keluar seminggu keluar, 1 minggu suci, seminggu lagi keluar. Ini haid, ini tidak bisa. Meskipun ini, tapi umumnya tuh seperti itu. Hukum niku tidak mengikuti umumnya, tapi mengikuti hukum yang ditetapkan. Jadi ketika nanti ada seorang anak yang keluar darah sebelum umur 9 tahun kurang 16 hari, maka dia hukumnya nanti istihadoh. Gimana cara dia yang seperti ini? Maka dia sholatnya sholat istimewa. Kenapa saya mengatakan istimewa? Karena
cara dia sholat itu berbeda dari sholatnya orang lain, mulai dari nanti